Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan coba buat serial video tentang penjelasan soal UKK TKJ tahun 2003 paket 6, baik secara konseptual sampai dengan teknikal atau dari proses sampai konfigurasi. Nah, di hadapan layar teman-teman terlihat di sini ada topologi yang menghubungkan setiap server, router, dan user client sampai bisa harapannya akses seluruh service yang ada di server virtualisasi di sini. Namun, dengan topologi seperti ini terlihat begitu ruwet. Kita akan coba bedah di video pertama ini secara konseptual, secara sederhana di setiap part-part yang diminta oleh soal. Baik dari server, yaitu virtualisasi, kita akan berkenalan virtualisasi ini apa, dan juga teknologi Docker container ini apa. Sampai kita akan bahas setiap service-servicenya untuk sampai paham gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini coba digambarkan satu kotak gitu. Nah, satu kotak ini adalah virtualisasi server ya, virtualisasi server. Oke, tes gambar dulu deh. Oke, bisa. Ini adalah server virtualisasi. Nah, server virtualisasi di sini langsung aja ditulis kita akan menggunakan yang namanya Proxmox. Ya, Proxmox itu adalah si virtualisasi. Nah, maaf tulisannya jelek dah. Tuh. Nah, server Proxmox virtualisasi nanti akan menjalankan beberapa server yang akan kita kerjakan. Ada berapa servernya? Ada dua. Ya, berarti di sini kita kotakin aja. Ada dua. Tuh. Yang berjalan menggunakan sistem operasi Linux, distro Linux Debian. Dep 1, Dep 2 ya. Jadi nanti kita yang akan mengerjakan di soal paket UKK 6 itu, paket 6 itu harus menginstal dua distro Linux Debian. Itu Debian 1 dan Debian 2. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi soal di topologinya. Di Debian 2 yang kita pecah ini fungsinya adalah bentar. Ini fungsinya adalah web server. Gitu ya. Terus yang ini fungsinya adalah service dari FTP, DNS, dan juga SSH. Nah, di web server sini ya, di web server sini dia itu berjalan atau dijalankan menggunakan teknologi yang dikatakan sebagai container. Nah, kita akan coba bahas dulu sebenarnya apa ini si container. Ya. Nah, si container ini kan ada di Debian 2 yang dinamakan sebagai web server gitu ya, server web server gitu ya. Nah, si container ini nanti akan menjalankan dua web server atau dua container yang digunakan untuk web server. Yang satu container Nginx saja langsung ya, Nginx 1. Yang dua Nginx 2 gitu. Ini dikemas menjadi container ya, container. Jadi prosesnya Debian 2 ini adalah Debian sistem operasi di distro Linux Debian yang diinstal teknologi container. Nah, teknologi kontainernya ini pakai apa? Ya, teknologi kontainer ini pakai apa yang diinstal Debian? Teknologi kontainernya ini adalah Docker Machine.
ya. Jadi Debian 2 yang sebagai server web server itu akan menjalankan kontainer yaitu Nginx 1 dan Nginx 2 di dalam Docker mesin. Ya, berarti Debian 2 ini harus menginstal Docker mesin kalau mau membuat kontainer Nginx 1 dan Nginx 2. Nah, sampai sini itu harus dipahami. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kotak ini digambarin lagi, ini ada kotak lagi ya, kotak gambarnya kita warnain misalkan kotak di sini. Sorry. Nah, kotak di sini adalah Docker. Oh, sorry. Warnanya pink tadi ya. Nah, kotak di sini adalah si Docker. Ya, Docker. Di dalam Docker ada kontainer. Ya. Ada dua nih, Nginx 1 sama Nginx 2. Berarti dibuatlah kotak di sini, 2. Nah, gitu. Jadi ada kotak di dalam kotak, teman-teman. Ini adalah Debian di luar yang host atau servernya. Debian yang menginstal Docker mesin yang pink, dan di dalamnya ada 2 Nginx container. Nah, sedangkan Debian 1 ini nggak ada teknologi kontainernya, tidak menggunakan Docker mesin, dia langsung aja install FTP, DNS, dan SSH. Gitu. Nah, lihat lagi topologinya yang di sini ya. Virtualisasinya adalah Proxmox. Nah, DNS, FTP, SSH ini Debian 1. Di Debian 2-nya adalah Docker mesin yang menjalankan kontainer atau kontainer Docker. Ada apa? Ada web 1 dan web 2. Itu adalah Nginx 1 dan Nginx 2. Itu dia, ya. Jadi di virtualisasi ini nanti kita akan berkenalan dengan Proxmox dan instalasi Debian 1 dan Debian 2. Kita lanjutkan. Kita coba lanjutkan di sini. Si Proxmox-nya ini ya, dari topologi itu harus terkoneksi. Ini Proxmox-nya ini harus terkoneksi dengan router mikrotik. Ya, mikrotik. Harus terkoneksi dengan mikrotik. Jadi ada kabel di sini. Ada kabel. Nah, kabelnya ini menggunakan boleh UTP ya atau FO. Yang penting kabel lah terkoneksi. Ya, nanti lihat di lapangan mau pakai UTP atau FO. Nah, dari mikrotik ini barulah terkoneksi dengan satu komputer klien atau laptop klien. Gitu. Ya. Nah, koneksi dari mikrotik ke Proxmox itu dia sudah dituliskan alamat IP-nya yaitu 172.16.01/24 ya. Ini alamat mikrotiknya. Alamat Proxmox-nya bisa di 172.16.0 sisanya boleh 2 misalkan /24. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Tuh, 172.16.00. Yang mikrotik kita buat aja 1. Yang di Proxmox-nya atau virtualisasinya kita buat 2. Nah, tinggal kita sesuaikan untuk siapa? Untuk Debian 1 dan Debian 2-nya. Ya. Ini juga harus punya IP dia dengan satu segmen yang di Proxmox. Nah, di soal udah dijelaskan IP-nya adalah 172.16.0.101 dan 102. Jadi di sini 172.16.0.101 yang ini, yang Debian 2-nya adalah, atau saya tuliskan di atas ya, 124, yang di atas yang Debian 2 172.16.0.102 gitu. 24. Ini udah ditentukan soal. Terus di mikrotiknya juga harus di set IP. Cek lagi di sini, yaitu alamatnya 192.168.101 untuk mikrotik, 102 untuk laptop klien.
Jadi ini digambarkan lagi si mikrotiknya yang mengarah ke klien, berarti ini kekecilan ya. Coba kita hapus, kita kependekan kabelnya, kita panjangin sedikit. Yang di sini ya, si komputer klien, oh kurang bagus gambarnya. Nah gitu ya, si kurang bagus. Gitu. Ini alamatnya 192.168.100.1/24. Yang ini ngikutin aja, belakangnya bedain. 192.168.100.2/24 ya. Itu topologi seperti itu. Nanti si user client ini harus bisa ngeping ya. Dia harus bisa ngeping ke sini pastinya, ping. Maaf. Dia harus bisa ngeping ke sini dan harus replay, ping replay. Dan juga harus bisa ngeping ke Proxmox, teman-teman. Ya. Bukan hanya ke mikrotik, dia juga harus bisa ngeping ke Proxmox. Gambarin gimana ya. Ya kalian dulu. Dia harus bisa ngeping ke Proxmox. Ping sama dengan reply. Gitu. Kalau ini tidak berhasil ya, ini nggak berhasil, wah kita nggak bisa melanjutkan untuk konfigurasi di sisi server Proxmox, Debian 1, Debian 2, Docker Machine, Container, Nginx 1, Nginx 2 nggak bakal bisa. Jadi kita harus akalin ini bisa ngeping dulu dengan alamat IP yang sudah kita set. Nah di sini juga sama ya, untuk ketentuan kabelnya ini kan ada koneksi kabel nih, bisa pakai UTP atau FO nanti. Harus ada kabel sini. Ini harus ping replay dan juga harus ping replay ke Proxmox. Kalau belum bisa berhasil, jangan lanjutkan ke sini. Gitu. Kita harus tahu alurnya. Oke, itu penjelasan dari untuk penjelasan topologinya. Ya. Nah, nanti outputnya klien ini harus bisa ngecek seluruh layanan di sini. Ada apa aja? Layanan FTP, layanan DNS, layanan SSH, dan juga layanan web server yang dibaliknya menggunakan kontainer, baik Nginx 1 dan Nginx 2. 4 service itu harus bisa diakses ke sini. Ya. Dan di mikrotiknya ini akan membuat jalur hotspot. Untuk siapa? Untuk dia, si klien pakai hotspot. Dan ada pengaturan firewall untuk mengatur si hotspot ini, hotspot user. Nanti ada soalnya seperti itu. Jadi nanti hotspot ini ngebuat user, guest, dan apa ya? Coba kita lihat. Guest dan staff, ya. Di sini untuk staff itu boleh login, tapi untuk guest can login with user staff and guest. Connect, oh ini belum diupdate ya. Jadi yang guest itu nggak boleh untuk akses ke sini nanti. Itu ini soalnya belum diupdate. Jadi ada 2 user nanti di sini. Yang guest ini diblok untuk ke arah sini. Jadi kalau di sini ping replay baik guest ataupun staff, jadi kan ada staff dan ada guest. Staff ini bisa ping replay ke sini, bisa ping replay ke sana. Ya. Guest ini bisa ping replay ke sini, bisa ping replay ke sana juga, tapi yang dibatasi bukan pingnya tapi servisnya. Nanti ada pembatasannya, akan saya bahas di video berikutnya. Yaitu nanti ada di firewallnya ya. Gitu. Oke. Ini untuk video pertama. Video kedua nanti saya akan lanjutkan untuk membahas sebenarnya service ini apa. FTP apa, DNS apa, SSH apa, web server ini apa. Ya.
Mungkin itu dulu. Di video kedua akan kita lanjut servis ini apa. Cukup sekian, sampai jumpa di video kedua.